Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat datang kepada saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan anggota jemaat Rantepao. Penekanan warta jemaat kita perhatikan. Di dalam warta jemaat nomor 17, ibadah bulanan PWGT akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 9. Harap anggota PWGT menghadirinya. Kedua, penekanan warta jemaat 18, berita PPGT jemaat Rantepao. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penyambutan anggota baru PPGT, maka pengurus PPGT dan anggota PPGT akan mengadakan aksi dana pada setiap jam ibadah pada hari ini dan juga melalui puji-pujian. Jadi akan mengadakan basar dan puji-pujian. Hal ini akan dilaksanakan ibadahnya itu, penyambutannya itu akan dirangkaikan dengan ibadah bulanan PPGT. Dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu, yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Oktober 2024, dilaksanakan di Tongkonan Borong Laabo. Jadi harap PPGT ikut. Nomor 19, ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober pada pukul 9.30, jadi setengah 10 ya, di rumah Ibu Elizabeth Tanan Sampe atau Neema, sampingnya Pak Pali di dalamnya. Jadi kita harap hadir. Poin nomor 20, pelayanan pemberkatan nikah. Pertama, saudara Virgilo Tangkialo ST dengan saudari Militia Kristi Sumeke SAB dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober pukul 9 di Jemaat Bukit Saitun Lamunan, Klasis Makale. Resepsi pada tanggal itu juga pukul 12 di Rumah Tongkonan Bamba Lamunan Makale. 2. Saudara Martono Rante Tampang dengan saudari Hermin Bokko dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober pukul 9.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi pada hari itu juga pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Ketiga, saudara Vicky Iwan Franca dengan saudara Mei Markus Kende dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober pukul 9 di Jemaat Rantepao. Resepsi pernikahan pada tanggal itu juga pukul 12 di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa kita semua. Nomor 21, berita Jemaat Rantepao diinformasikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa lelang bangunan kantor, tali takum dan bangunan dapur serta furniture di kantor yang berminat silakan memasukkan penawaran di kantor Jemaat Rantepao setiap hari kerja. Nomor 21, nomor 22, pengajaran katekisasi diadakan pada setiap hari Jumat pukul 16.30. Harap 15 menit PPGT sudah hadir yang akan ikuti. Poin 23. Komisi verifikasi akan mengadakan verifikasi untuk 3 bendahara, yaitu bendahara kas jemaat, kedua bendahara pembangunan, dan bendahara Talitakum Jemaat Rantepao diadakan pada tanggal 14 Oktober di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Nomor 24, perjamuan kudus pada hari ini akan diadakan juga bagi anak-anak. Jadi itu sudah disosialisasikan. Poin 25, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Daud Bane atau saudara
dari Bapak Pendeta Syukur Matasak MTH, anggota Jemaat Rantepao kelompok 2 pada hari Kamis di Sangalak. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat mengungkapkan turut berduka. Poin 26. Tongkonan Khoir sehubungan dengan kesertaan Tongkonan Khoir pada kegiatan vokal grup yang diselenggarakan oleh 15 tahun suara fiskal Palopo, maka Tongkonan Khoir akan mengadakan pencarian dana melalui basar dan melalui aksi basar dan puji-pujian pada tanggal 13 Oktober. Kita dukung di dalam doa. Informasi selanjutnya silakan kita baca di dalam Warta Jemaat. Terima kasih. Kita tenang akan dilanjutkan penjelasan dari panitia pembangunan yang akan dijelaskan oleh kekasih kita Bapak Pendeta Alfred Angguy. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Sedikit saja, teman-teman bisa lihat di sebelah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, kita kurang dari sebulan untuk peresmian gedung pelayanan yang sudah lama sekali kita rindukan kan, penuh dinamika, dibicarakan orang se-Indonesia. Saya sampai disomasi ke pengadilan karena pembangunan itu diminta mundur, tapi puji Tuhan, teman kita boleh lihat bagaimana Tuhan menyertai ini. Kita dalam proses penyelesaian, bagian luar sementara mulai dicat, bagian luarnya. Kalau bagian dalam lantai akan diselesaikan dalam 2 minggu, lantai pakai apa itu, PVC kayu, model kayu ya, lantai bagian dalam, aula. Kalau bagian belakang kantor saya pikir sudah hampir selesai seluruhnya. Kamar mandi mudah-mudahan minggu ini selesai, kalau kamar mandi sudah selesai 4 di 4 titik, ya, 2 di sini, 2 lantai dan 2 di sebelah sana. Bangunan belakang ini akan segera dibongkar, yang kamar mandi lama dengan dapur. Videotron sudah dipasang, Bapak Ibu boleh cek di sebelah, listrik baru juga 23.000 watt sudah kita pasang. Videotron itu besar sekali, ukuran 6 kali 3,5 meter. Jadi kalau Pak Ibu Dewan nanti mau bikin nonton bareng, bisa kita di sebelah ya. Bagus sekali, mungkin gereja Toraja yang pakai Videotron sebesar itu baru nanti di sini, di Jemaat Rantepao. Sound system juga puji Tuhan, kemarin saya sudah cek di Yamaha, ada persembahan seorang teman, dia bilang mau bikin paving block, saya bilang paving block biar belakangan, kami pasang sound system saja dulu. Jadi sudah ada satu sound system Yamaha, mungkin 90 juta kurang lebih harganya satu set, nanti minggu ini diantar dan mungkin minggu depan kita pasang. Jadi hampir seluruhnya sudah siap Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah itu tinggal beberapa pemasangan ornamen kecil, railing pagar dan pembungkus tiang-tiang tengah itu pakai lampu di dalam biar bagus sekali. Kalau teman-teman datang hari Minggu malam, nanti malam tuh coba lihat dinyalakan lampunya, itu bagus sekali, indah sekali di dalam. Kita bersyukur betul-betul untuk semua itu. Jadi kita doakan semua. Kita masih butuh dana kurang lebih mungkin sekitar 150-an kali juta untuk finishing. Kusanga maringan rito lek Papa Ata pasti metau Papa Ata teh. 150 juta saja kurang lebih lagi, tapi kita doakan, saya pikir tidak ada masalah. Sedangkan yang lebih besar dari itu toh Tuhan bisa cukupkan segala sesuatunya. Nah itu saja yang saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita doakan kalau tidak salah peresmian nanti tanggal 5 November. Jadi yang atur memang mencuti sama keinginan lama mutih, sudah puluhan tahun dirindukan. Tante Mama Opi sudah senang sekali, wah lamang ketong umpan di tele, opanya Ate itu sudah gembira sekali mau selesai ya. Nah jadi kalau sidang raya datang pasti akan jadi tempat penerimaan tamu-tamu kita ya. Mudah-mudahan tahun depan kalau bulan Desember kalau ada lagi festival pohon Natal sudah semakin indah ruangan ini ya. Kita doakan sama-sama Bapak Ibu. Itu saja dari panitia, mohon doanya kita dukung sama-sama gedung pelayanan boleh selesai dengan baik. Kure semangat, Tuhan memberkati.
Selamat pagi. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi segenap warga jemaat yang beribadah di hari Minggu ini, baik yang ada di dalam gedung gereja, di gedung pelayanan, maupun yang beribadah melalui live streaming. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini, dalam ibadah perjamuan kudus, dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, kita menggunakan tata ibadah Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara atau GEP Sultra. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Keesaan nomor 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hormat bagi Bapa serta
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan. Ayub pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ayub pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku ya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya. Hosiana.
Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat suatu surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Ya, liturgi yang kita pakai pada saat ini adalah liturgi dari Gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Dan sehubungan dengan bahan firman Tuhan yang akan kita menjadi pokok penekanan, yaitu Mazmur 26. Dan karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya akan bacakan Mazmur 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu,
dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam, janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya pada hari ini 6 Oktober 2024, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih boleh beribadah bersama. Apalagi dalam ibadah yang kita lakukan pada hari ini, ibadah lintas generasi. Ada kakek nenek, ada ayah ibu, ada pemuda dan ada anak-anak. Dan melalui ibadah ini kita juga akan melaksanakan perjamuan kudus. Saya teringat waktu mulai digumuli dalam gereja Toraja mengenai perjamuan kudus bersama dengan anak. Ada begitu banyak orang yang tidak setuju. Sebenarnya termasuk saya tidak setuju karena kita sudah lama dan terbiasa dengan perjamuan kudus bahwa itu akan diikuti oleh orang yang sudah dewasa karena mereka adalah orang yang sudah mampu untuk memeriksa dirinya. Tapi saya perhatikan dalam pergumulan yang panjang dan sudah disosialisasikan kepada majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu sekitar 20 tahun itu digumuli. Lalu kemudian melalui sidang Sinode Am yang ke-25 disepakati perjamuan kudus bersama dengan anak, lalu kemudian digumuli, dan setelah itu muncullah perjamuan kudus gereja Toraja, di mana di dalamnya ada anak, ada pemuda, ada remaja, ada orang tua, yang intinya ialah bahwa setiap orang harus mempersiapkan dirinya. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Karena mereka adalah anak-anak yang masih ada dalam bimbingan kita orang tua, maka yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anaknya adalah para orang tua dan guru-guru sekolah minggu. Sehingga kemarin saya perhatikan guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mereka berbagi bagaimana mereka hadir dan mendampingi anak-anak bersama dengan para orang tua dalam mengambil bahagian di perjamuan kudus ini. Akhirnya disepakati perjamuan kudus gereja Toraja. Bukan lagi perjamuan kudus bersama anak, tapi perjamuan kudus gereja Toraja, di mana di dalamnya ada semua unsur, yaitu anak-anak kita yang sudah dibaptis. Melalui perjamuan kudus kita bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang percaya. Melalui perjamuan kudus Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Dia telah berkorban, dan pengorbanannya itu dia lakukan oleh karena cinta kasih-Nya bagi kita sekalian. Jadi saya yakin bahwa setiap orang yang mau berkorban terhadap siapa saja itu harus dilandasi dengan cinta kasih. Kalau kita berkorban untuk membiayai anak-anak kita, apapun juga kita jual, apapun juga kita korbankan demi masa depan anak-anak kita, oleh karena kita mencintai anak-anak kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus yang kita laksanakan pada kesempatan ini bukan hanya kita di jemaat Rantepao, bukan hanya dalam gereja Toraja, tetapi hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia. Karena itu juga sebentar para orang tua kita yang tidak mampu lagi datang ke gereja, ada yang sementara dikunjungi oleh Bapak Pendeta David bersama dengan rekan majelis gereja.
ada yang sebentar akan dikunjungi, supaya mereka juga menerima perjamuan kudus seperti kita semua. Mazmur 26 dalam bacaan yang kita telah baca ini menceritakan tentang Daud yang memohon kepada Tuhan agar ia diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah doa yang diungkapkan oleh Daud kepada Tuhan. Ada apa sehingga Daud berdoa dan menyatakan permohonannya kepada Tuhan agar dia diselamatkan? Ternyata bahwa pada waktu itu Daud berada dalam sebuah lingkungan yang di dalamnya ada banyak orang-orang yang tidak beres. Di dalamnya ada penipu, ada orang fasik, ada orang munafik, ada kumpulan orang-orang jahat. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita yang ada dalam lingkungan yang seperti itu, keadaan seperti ini sangat tidak kondusif, sangat tidak mendukung. Kalau misalnya kita berupaya untuk hidup saleh, mungkin saja ada orang mengatakan, saleh nih ya. Kalau kita berdoa, mungkin saja ada orang mengatakan, berdoa nih ya. Rajin nih ya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata bahwa dalam kondisi yang seperti ini, saya bisa bayangkan kalau kita sekalian yang hadir pada saat ini, mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa begitu gampangnya kita akan terpengaruh dengan lingkungan yang tidak kondusif seperti ini. Kita akan berusaha untuk hidup baik-baik, tapi kalau orang di kiri kanan kita, muka belakang kita, semuanya adalah orang yang tidak beres, itu akan gampang mengganggu kita. Tetapi ternyata apa yang terjadi dengan Daud? Daud menegaskan bahwa ia tidak akan goyah dari imannya kepada Tuhan. Daud menegaskan dengan komitmennya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pegangannya. Dan dia akan tetap memuji Tuhan ketika umat Allah berkumpul. Dia tidak malu-malu, tapi dia akan menyatakan jati dirinya dan integritasnya dalam lingkungan di mana dia berada. Sekalipun orang di sekelilingnya adalah orang yang perilakunya kurang bagus. Daud akan berusaha untuk menjalani hidupnya dengan jujur dan benar. Hidup jujur di tengah-tengah orang yang tidak jujur tidak gampang Bapak Ibu. Karena kalau kita berusaha untuk hidup jujur, kadangkala juga kita mendapatkan banyak resiko. Seringkali orang juga mengatakan, kalau kita jujur, apa yang kita bisa dapat? Apa untungnya kita? Sebab kadangkala orang juga justru mengatakan, mumpung ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan dalam kesempitan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jujur itu mahal. Jujur itu tidak gampang. Hidup jujur apalagi di tengah-tengah orang yang tidak beres. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun jujur itu berat, tapi itu berupaya dinempakkan oleh Daud dalam kehidupannya. Dengan komitmen hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan, maka dia juga menyatakan keterbukaannya kepada Tuhan. Dia terbuka untuk memperbaiki dirinya. Dia mengatakan di hadapan Tuhan, selidikilah dan periksalah hatiku dan batinku ya Tuhan. Periksalah pikiranku, sikapku dan tindakanku. Kalau demikian yang diungkapkan oleh Daud di hadapan Tuhan, dia terbuka untuk mengatakan, periksalah saya, selidikilah saya, selidikilah pikiranku, selidikilah hatiku, selidikilah batinku, sikapku, pikiranku dan tindakanku. Itu adalah sebuah kesadaran daripada Daud bahwa hanya dengan firman Tuhan yang akan bisa memperbaiki kehidupannya.
Sebab firman Tuhan itu tujuannya disampaikan kepada kita adalah dalam rangka untuk memperbaiki kelakuan kita, adalah dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita, adalah dalam rangka supaya kita berjalan pada jalan yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Daud mengatakan, selidikilah hatiku dan batinku, bagaimana dengan kita semua yang hadir atau yang mengikuti ibadah ini? Apakah kita juga terbuka kepada Tuhan untuk mengatakan, selidikilah batinku, selidikilah hatiku, selidikilah hidupku. Dan saya siap untuk menyatakan perbaikan kalau ada yang perlu diperbaiki. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Karena itu pada hari ini kalau kita melaksanakan perjamuan kudus bersama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia yang melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, yang paling utama kita persiapkan adalah hati kita. Hati kita adalah pusat kehidupan. Hati kita adalah sumber. Hati kita adalah gudang, tempat penyimpanan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, tempatnya untuk menyimpan ada di mana? Kita simpan di hati. Anak-anak kita sekolah minggu, anak-anak kita PPGT, anak-anak kita remaja, mereka semua mendengar firman Tuhan, lalu kemudian disimpan dalam hatinya. Itu berarti begitu pentingnya kita sebagai orang tua atau orang dewasa melakukan pendampingan bagi anak-anak kita. Ada satu cerita di sebuah kampung, ya. Di sebuah kampung semua anak laki-laki itu, ya, memang dididik, dipersiapkan untuk menjadi laki-laki yang berani. Nah, anak laki-laki itu setiap mereka menginjakkan usia remaja, yang bertanggung jawab untuk melatih, mendampingi anaknya ini, anak laki-lakinya ini supaya berani ialah bapaknya. Jadi bapak harus berani. Bagaimana bisa mendampingi kalau bapak sendiri tidak berani? Ya, ya. Jadi apa yang dilakukan seorang bapak? Biasanya itu dilakukan tengah malam. Yan natanga bongi, mama mau tojo banua, nala mau anak kita masuk hutan. Malam kita mau hutan. Yang setelah mereka di tengah hutan, ya bapaknya katakan, nak kita tidur di sini. Ya. Jadian mama tuh bapak anak rokok, ya langsung bapaknya seolah-olah langsung tidur pulas, tidak ada lagi apa-apa yang dirasakan. Karena tapi sesungguhnya dia tidak tidur karena dia mendampingi anaknya, ya. Tapi dia seolah-olah tidur pulas, tidak ada lagi, tidak goyang-goyang lagi. Dia memperhatikan kalau ada bunyi-bunyi di hutan, dia perhatikan bagaimana respon anaknya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, dia juga selalu berupaya untuk tenang saja, kecuali kalau sudah gawat. Tapi rupanya jarang terjadi. Anak itu juga tidur. Besok pagi bapaknya bangun, anaknya juga bangun. Dia katakan kepada anaknya, "Nah, bagaimana tadi malam? Apakah engkau tidak takut?" Kalau dia berkatakan, "Saya tidak takut, Bapak." Bapaknya katakan, "Kau hebat, anakku." Ya, tapi kalau anaknya katakan, "Saya masih takut," oh itu diulangi lagi. Nah, tapi pada umumnya rupanya anak laki-laki di kampung itu semuanya katakan, "Saya tidak takut, Bapak." Kalau dikatakan, "Mengapa engkau tidak takut?" Karena ada Bapak yang melindungi saya. Nah, bagaimana dengan kita bapak-bapak yang ada sekarang ini? Mungkin ada di antara kita bapak-bapak, mungkin ada bapak-bapak yang anak-anaknya hadir dalam perjamuan kudus ini, tapi bapak-bapaknya tidak peduli. Nah, bagaimana anak-anaknya bisa menjadi pemberani, menjadi orang yang hebat kalau tidak ada orang yang ditokohkan? Saya seringkali mendengar orang mengatakan, "Siapa yang kamu tokohkan, siapa yang kamu idolakan?" Mestinya anak-anak kita harus katakan, yang paling pertama ditokohkan adalah bapaknya. Wih, hebat ke bapaknya itu bapaknya orang, tapi bapaknya kita, mina kampungan kita, nang ladikua kita kuma papata. Nah, karena itu melalui perjamuan kudus yang kita langsungkan pada hari ini,
Ada pendampingan dari para orang tua, dari papa atau dari mama, atau mungkin dari nenek, dari guru-guru sekolah minggu, atau mungkin ada tante. Mereka perlu didampingi supaya anak-anak kita itu bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Saya yakin melalui perjamuan kudus ini, di mana kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan orang percaya, dan mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus, akan dikenang oleh anak-anak kita bahwa perjamuan kudus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena mereka pun juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh percaya bahwa yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita bukan hanya yang baik-baik saja, tapi kadang yang tidak baik pun juga Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita dalam rangka menguji kita. Karena Tuhan mau melihat kita, bagaimana sikap kita dalam menyikapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, seperti yang dilakukan oleh Daud, di tengah-tengah kegelisahannya karena situasi yang tidak kondusif, dia berupaya hidup jujur dan benar. Dia menampilkan integritasnya sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh PPGT Jemaat Rantepao dengan judul lagu Pelangi Kasih.
Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan, kasih dan keadilan demi kemuliaan namamu. Amin. Begitu besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga patutlah jika saat ini kita memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Sambil pundi persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 469 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, Tuhan pencipta semesta.
Bapak Ibu sidang jemaat, di sini ada persembahan natura untuk mendukung perampungan pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang rencana akan disyukuri atau diresmikan pada tanggal 5 November. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan kita melalui penguangan natura ini dengan cara pertama, Bapak Ibu bisa angkat tangan saja tanpa suara, nanti majelis gereja mengedarkan pundi. Hanya Bapak Ibu yang tahu nominalnya dan hanya saya yang tahu waktunya. Majelis gereja siap mengedarkan pundi bagi Bapak Ibu yang angkat tangan. Silakan. Sini, dia kok bisa. Dua kami kok bisa. Boleh juga dengan suara. Selain angkat tangan. Pentalun, gitu dah. Yang terakhir di Ibu Vince. Ya, lagi masih sama dengan caranya tadi. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada lagi pentalun. Iya, ini ada keterampilan dari Ibu Dr. Margareta Lete Andi Lolo. Bungka isin na. Si bana sama saya mulan tu isin na salinan na. Oh buku boleh begitu. Iya, boleh dengan bersuara tanpa pundi. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Tangga di kande nate Pak, kok bisa dipernikan deh. Ada 100, ya 100 ribu. 100 ribu. 1 kali. 2 kali. 3 kali.
Ya, pada bangsa te. Itu dina toromi sapaya te mang kamu di Pasiluang. Pira? 100.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Den pato pa susin natin de pada ko pa saba ako pa mamakaruen. Iya te waktu lah manuku londong raka te manuku pirang raka, manuku ayam potong raka, ayam kampung raka, ayam kota raka. Lah pirang dibuka na itiro. Saya nama nuku Lampung te na di Pemandai Barok Purinna. Oke. Oro ya meni tiro serre ya mani lalu nani mo. Oh, nama nuku tong Asia. Iya, silakan Bapak Ibu. 500.000 1 kali, 500.000 1 kali, 2 kali, 500 1 kali, 2 kali, tayo mo, pentalon, ya, ya, dihadiahkan Bapak Daud Sambo kepada pengkhotbah sebentar. Inang polisi Pak Pendeta mak pakan demanu kuda banua. Den pada ko pato. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengan penuh sukacita mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Dalam kebaktian ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan Yesus Kristus. Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20.
Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita mengambil bahagian dalam kematian dan kebangkitannya, sementara kita terus menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Kuheran Allah mau memberi. Rahmatnya padamu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan dilayani oleh majelis gereja melalui perjamuan kudus pada hari ini. Anak-anak kita semua didampingi
Dan yang mengedarkan roti, usahakan supaya ada jaraknya bersama dengan anggur, supaya ada kesempatan bagi kita dengan kusuk untuk bisa mengikuti perjamuan kudus ini. Termasuk juga minuman untuk anak-anak kita memang disediakan khusus. Jadi kita perhatikan anak-anak kita sekalian yang boleh mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kita pada saat ini. Silakan Bapak Ibu Majelis Gereja untuk berjalan. Usahakan majelis gereja berpasang-pasangan jalan roti bersama dengan anggur. Bapak Ibu, saudara-saudara, sambil kita makan roti dan minum anggur, ingatlah bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan oleh karena dosa-dosa kita. Kita berduka cita bukan karena kematian Yesus, tapi karena dosa-dosa kita. Dan karena itu, sepatutnya kita bersyukur kepadanya, oleh karena Dia mau menggantikan kita, memikul beban dosa yang seharusnya kita yang tanggung. Tapi Dia rela menggantikan kita. Mari terus kita renungkan pengorbanan yang besar yang Tuhan lakukan itu kepada kita.
Bapak Ibu, kita sungguh bergembira karena melalui perjamuan kudus ini kita diperkenankan untuk hadir bersama dengan kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, anak cucu kita. Kita semua adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan melalui anaknya yang tunggal. Firman Tuhan dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya, rekan-rekan majelis gereja silakan kembali ke tempat. Ya. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Mazmur kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 26 ayat 1 sampai 12. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. kepada Tuhan aku percaya. Dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu aku berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Dan yang tangan kanannya menerima suaka. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Marilah kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau telah mengaruniakan kesempatan yang indah bagi kami sekalian. Kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Baik kami yang ada di rumah-Mu yang kudus, yang ada di gedung pelayanan, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Semua kami dipersatukan dan dipersekutukan dalam cinta kasih-Mu. Firman-Mu yang telah diperdengarkan, ya Tuhan, tanam baiklah dalam hati kami, agar firman-Mu terus menjadi pegangan dan penuntun bagi kami sekalian. Sebab kami sungguh percaya, firman-Mu itu adalah suluh dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Dengan firman-Mu lah yang terus diberitakan akan terus memperbaiki kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan karena itu kami pun juga berkata kepadamu Tuhan, selidikilah hati kami dan ajarkanlah kami untuk berjalan pada jalan yang benar, serta ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, jemaat-Mu telah menyatakan persembahan syukurnya yang hadir dalam ibadah ini, yang hadir melalui live streaming, atau semua kami yang telah terlibat dalam mendukung pelayanan Tuhan. Semua yang kami persembahkan, terimalah ya Tuhan, agar berkenan dipergunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Dan pada diri masing-masing kami, ada banyak berkat yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Berkati pelayanan jemaat-Mu sepekan ke depan ini, supaya boleh kami langsungkan dengan mengandalkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami pun juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, ataupun hadir dalam ibadah ini. Engkau adalah tabib yang agung. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dan mereka terus bersyukur berterima kasih kepadamu. Ya Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa bagi anak cucu kami yang masih kecil. Berkati mereka Tuhan supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, supaya pertumbuhan mereka berjalan dengan sehat dan normal. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, baik yang ada di Toraja, dimanapun mereka berada, kiranya anak-anak kami terus dengan semangat yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh belajar dan mereka dapat meraih impiannya dan dambaan kami sebagai orang tua. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang sementara berduka cita, keluarga Eva Surentu, keluarga Pendeta Syukur Matasak, keluarga Julius Tandirapak, dan Ibu Justina Palolok. Karena meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, mungkin masih ada lagi keluarga kami yang berduka cita. Ya Tuhan, kuatkan dan hiburkan mereka. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia indah, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Oh Tuhan, karuniakan kekuatan iman kepada mereka. Yakinkan mereka bahwa Engkau adalah gembala yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Kami berdoa untuk tugas tanggung jawab kami sepekan ke depan. Ya Tuhan, karuniakan kekuatan bagi kami, karuniakan semangat, karuniakan hikmat, supaya kami boleh langsungkan dengan baik
dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Pembangunan gedung pelayanan yang sementara dikerjakan dalam topangan seluruh warga jemaat, bahkan banyak orang yang Tuhan libatkan melalui pembangunan gedung pelayanan. Oh Tuhan, berkati panitia, berkati majelis gereja dan semua warga jemaat Rantepao, berkati semua pihak yang dengan penuh sukacita memberikan topangan, berkati para tukang yang mengerjakan bangunan, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pada saatnya nanti dapat selesai dengan baik. Ya Bapa, Gereja Toraja akan melaksanakan rapat kerja dari tanggal 8 sampai 10 Oktober. Berkati BPS Gereja Toraja, berkati semua pihak yang akan terlibat di dalamnya, sehingga rapat kerja Gereja Toraja dapat dilangsungkan dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Sidang Raya PGI yang ke-18, kami mohon Tuhan memberkati panitia, warga Gereja Toraja, masyarakat Sang Torayan, bahkan semua pihak yang mengambil peran di dalamnya. Biarlah kami boleh mempersiapkannya dengan penuh sukacita, supaya sungguh-sungguh melalui sidang raya nantinya dapat berlangsung dengan baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami juga bersyukur pelantikan anggota DPRD Provinsi DPR RI telah boleh dilangsungkan dengan baik. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah boleh menyatakan janjinya di hadapan-Mu, supaya sungguh-sungguh dengan hikmat dari Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan, mereka boleh mengemban amanah dengan baik dan terus menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga anggota DPRD Toraja Utara dalam waktu yang akan datang akan dilantik, supaya mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk mengemban amanah dari rakyat. Bahkan juga pelantikan presiden dan wakil presiden, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga pada saatnya nanti boleh dilangsungkan dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di seantero Indonesia ini. Kami mohon Tuhan Engkau berkati semua penyelenggara melalui KPU, melalui Bawaslu dengan semua jajarannya, supaya mereka boleh bekerja dengan baik sesuai dengan aturan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Para calon yang tengah mempersiapkan diri, berkati mereka Tuhan, supaya sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya pada saatnya nanti terpilih orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani kami masyarakat, bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat kami sebagai kakek, nenek, ayah, ibu, pemuda-pemudi, anak-anak. Kami semua bergembira karena perjamuan kudus ini boleh kami nikmati bersama sebagai tanda kasih sayang Tuhan, sebagai cinta kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu, di mana Engkau rela berkorban karena cinta kasih-Mu bagi kami sekalian. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kekasih kami Ala Rerungallo, Yohana Sapanna, Yudhistira Geraldo Prasetya, Fitzgerald Tatuhas, Domingus Suka, Diandra Reinelle, Ersa Oktaviani Buntu, dan mungkin masih ada yang pada hari ini berulang tahun. Kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang kami langsungkan hari ini. Terima kasih kepada Gereja Protestan Sulawesi Tenggara yang telah boleh menyiapkan tata ibadah untuk dipedomani dalam pelaksanaan ibadah dan perjamuan kudus sedunia di Indonesia ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Tuntun pelihara kami, supaya kami boleh pada tiba dengan selamat. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa harapan kami. Kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa jumlah penguangan natura
yang dipersembahkan melalui pundi adalah sebesar 2.162.000. 2.162.000 rupiah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 745 ayat 1 dan ayat yang ketiga, kita harus membawa berita. Saudara-saudara, dimanapun kamu berada, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan kamu terus jadi berkat dimanapun kamu berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, marilah kita melakukan Kidung Keesaan nomor 745 ayat yang keempat, kita harus bersaksi di dunia. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dan bersyukurlah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita harus membawa berita
Kristus